Ditetapkannya selebgram dan pengusaha kecantikan Medina Zain lalu ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya usai laporan seterunya Marisha Icha dan Uci Flaudea seolah menjadi titik balik kehidupan Medina yang semula nyaris tak tersentuh hukum, kini ia harus mendekam di balik jeruji besi. Ratapan demi ratapan tangis bahkan sempat membuncah dari ibu yang melahirkan Medina yakni Tin Wartini. Ia tak habis pikir dengan ulah putrinya yang ia didik dengan pendidikan agama yang kuat sejak kecil. Tapi seketika tabiat dan wataknya berubah sejak mulai dikenal publik melalui media sosial. Medi memang anak dasar dari media adalah anak yang berprestasi, orang yang baik gitu ya. Namun dalam perjalanan terjadi dinamika ya, terjadi sesuatu yang memang tidak terduga. Karena berbagai alasan. Jadi ini sekali, kenapa anak yang dibanggakan jadi seperti begitu? Karena dulu dia awal-awal memimpin perusahaan itu nggak seperti itu, jujur-jujur saja, baik-baik saja bisa dibanggakan oleh daerahnya, oleh tempat penghasilannya, oleh teman SD-nya, oleh teman SMP-nya, teman kuliahnya, kenapa seperti begini, oleh-oleh. Itu terkenalnya di Bandung image-nya positif, entrepreneur woman, pinter juga, jago berbisnis. Jadi kalau misalnya dikenal dengan sering berantem, kayaknya sayang aja gitu menjatuhkan image dia yang udah 10 tahun dia rintis sebagai pengusaha, akhirnya jatuh begitu aja gitu, kasihan gitu. Aku sih prihatin banget gitu sama Medina. Ibunya sempat telepon saya sambil nangis karena Medin itu kan setelah keluar itu kan dia masih tetap harus makan obat, lalu setelah itu kan dia juga harus disuntik setiap bulan. Ya bagi ibu, pada neng-neng, mbak-mbak, mohon maaf kesalahan anak ibu yang sudah ditebusnya sekarang, sudah dilaluinya. Mohon maaf atas kekilafannya, kesengajaannya, kecerobohannya, ketidaksopanannya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya ibu juga dari pihak keluarga mohon maaf. Medina sendiri memang bukan kali pertama berurusan dengan hukum, terutama dengan mantan teman satu geng sosialitanya, Marissa dan Uci. Tapi konflik dengan Icha dan Uci yang bermula dari ribut-ribut tas KW itu tak mempan membuat Medina dipenjara. Kasus hukum Medina mulai mendapat perhatian justru ketika ia bermasalah dengan presenter Uya Kuya. Uya kala itu merasa ditipu Medina dengan kasus jual beli mobil. Tapi karena Medina tak kunjung mengembalikan uang Uya, satu persatu Uya pun menghadirkan mereka yang pernah tertipu Medina hingga melaporkan Medina ke Polda Metro Jaya. Lantas benarkah berkat peran Uya Kuya, Medina akhirnya masuk penjara? Sengaja ketemu MC tadi? Lewat doang. Oh, bukan MC, saya ketemu Medina tadi. Nggak sengaja ketemu Medina Zain. Saya lagi di depan ruangan saya. Tiba-tiba lewat, Astrid bilang, itu Medina. Terus langsung saya panggil, Medina. Saya bilang gitu kan. Dia nengok, saya cuma bilang, halo, sehat selalu ya, saya bilang gitu. Saya bengong. Saya bengong dan saya coba udah bisa sehat selalu, saya masuk lagi ruangan saya. Karena benar-benar nggak sengaja. Karena tempat Lewat, jadi dia diperiksa di sebelah saya. Saya di sini mendampingi Medi, karena Medi memang perlu didampingi, karena memang ya mau siapa lagi kan kalau bukan dari pihak keluarga, karena saya juga kan ayah dari anaknya, Medina juga ada ibu dari anak saya. Tentu saya harus membantu apa yang saya bisa bantu. Ini kan masalahnya kan beliau kan ini atas jadi laporannya. tersangka atas laporannya Uci ya. Uci. Gak ada hubungannya sama saya Nggak ya. ada hubungan sama saya. Nanti Nggak tahu kan laporan saya juga masih berjalan ya. ya karena kan laporan kita kan diduga penipuan. Jadi kalau Iya. memang dia bisa masuk karena juga penipuan yang penipuan yang kita gelarkan, kita buat, ya mungkin saya akan kirim juga. Ibunya minta nomor telepon saya, tapi saya bilang saya nggak mau karena saya nggak bisa lihat orang nangis. Nanti aja. Dan itu kalau dari keluarga Mbak Medi ya, tapi kalau untuk suaminya sering telepon saya. Oh, suaminya sering telepon? Sering. Nah, sering. Pada awalnya memang dia minta untuk berdamai, tapi sepakat perdamaian itu seperti apa itu nggak jelas gitu loh. Jadi kan hukumnya tetap berjalan kan. Lalu saya merasa saya sudah katakan kepada suaminya bahwa saya dengan suaminya dan keluarga suaminya, saya tidak pernah ada masalah dengan mereka. Masalah saya cuman dengan saudari Medina.
Jadi mohon untuk saudaranya tidak ikut-ikut dalam kasus ini. Saya minta maaf. Bu, sebagai ibu kandungnya yang tidak ikut 24 jam dalam kehidupannya, berusaha Mas membagi waktu untuk memperhatikan di saat dia dirawat dan di saat dia pasca pengobatan. Sampai sekarang masih minum obat. Sampai sekarang masih minum obat ya? Iya, masih ada yang diminum pagi dan sore, ada yang 3 kali. Kemarin sempat mengeluh, sebelum diambil sama petugas, sempat mengeluh. Dalam 2 minggu berat badannya naik 8 kilo. Akhirnya diganti dengan suntikan. Nah, pas suntikan pertama setelah itu diambil, ibu juga berpikir bagaimana selanjutnya nanti, apa dia minum obat disiplin atau enggak, gimana kontrolnya. Meski sudah tahu jika seturunya telah mendekam di balik jeruji besi, tapi Uya mengaku jika laporannya atas Medina belum sepenuhnya diproses. Apalagi saat ini, ia tengah sibuk dengan berbagai kegiatan hingga lawatannya ke luar negeri. Lantas, akankah Uya terus memproses laporannya atau sebaliknya akan mencabut pasca Medina ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus berbeda? Ya. Tapi tetap lanjut ya Bun ya? Oh lanjut dong, tetap lanjut. Dari kemarin juga suaminya Medina telepon saya, hubungin saya. Minta cabut laporan atau Nggak tahu, minta ketemu. Harus disupport, harus ditemani. Karena ya Medi kan butuh bantuan. Saya punya batas-batas kemampuan ya, selama saya mampu, selama saya kuat, saya akan mendampingi, membantu sesuai kemampuan saya lah, seperti itu. Sejak Medina dipenjara, bukan hanya rintihan batin ibundanya yang tak habis pikir atas ulah putrinya. Tapi roda ekonomi keluarga juga ikut merosot, hingga keluarga Medina dikabarkan harus terseok memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal saat sukses sebagai pengusaha dan dekat dengan kalangan selebriti, Medina relatif hidup bertabur kemewahan. Menurut saya dimaafin, tapi proses hukum tetap jalan. Kita kan sekolah segala macam terpelajar aja bisa kena diduga tipuannya dia gitu loh. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak ngerti atau gimana, mungkin takutnya akan ada korban-korban berikut. Iya, sampai seorang uya-kuya bisa kena tipu itu kan udah luar biasa keren banget gitu. Intinya Medina kangen dengan anak. Ya saya coba untuk tenangkan, saya coba untuk menyemangati, ya, memberikan support spiritual untuk sabar, berdoa dan lain sebagainya. Dan kalau dari saya sendiri untuk treatment ke depan ya kita harus merangkul lah.